Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi dari Santo Louis Marie Grignon de Montfort dan Santo Petrus Louis Chanel. Biografi yang pertama, Santo Louis Marie Grignon de Montfort. Louis lahir di Prancis dari sebuah keluarga miskin. Pada masa mudanya, ia dikenal lekas marah bila ada sesuatu yang tidak memuaskan hatinya. Namun, ketika ia meningkat dewasa, ia mampu mengendalikan sifatnya itu dan berubah menjadi seorang yang penuh pengertian dan rendah hati. Perubahan ini menjadi suatu persiapan yang baik baginya untuk memasuki perjalanan hidup yang panjang sebagai seorang imam. Pendidikannya yang berlangsung di Paris dirintangi oleh banyak kesulitan, terutama karena kekurangan uang, baik untuk biaya pendidikan maupun untuk kehidupan sehari-hari. Hidupnya sungguh memprihatinkan. Biliknya sangat sempit, tanpa pemanas ruangan pada musim dingin. Untuk memperoleh sedikit uang, Louis Marie berusaha bekerja malam di sebuah rumah sakit sebagai penjaga jenazah. Namun, ia menghadapi semua penderitaan itu dengan penuh ketabahan demi mencapai cita-citanya yang luhur. Setelah beberapa tahun berkarya sebagai imam misionaris, Paus menugaskan dia untuk mempertobatkan para penganut Jansenisme yang sudah merambat di seluruh Prancis. Louis Marie menerima tugas suci ini dengan senang hati dan melaksanakannya dengan sangat berhasil. 2 kali ia lepas dari usaha pembunuhan oleh para penganut Jansenisme. Di Indonesia, Louis Marie dikenal sebagai salah seorang pelindung Legio Maria. Ia mendirikan Tarekat Montfortan yang anggota-anggotanya berkarya juga di Kalimantan Barat. Ia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dengan berdiam di sebuah gua yang sunyi untuk berdoa dan berpuasa hingga menghembuskan nafasnya. Biografi yang kedua, Santo Petrus Louis Chanel. Petrus Louis Chanel dikenal sebagai misionaris Prancis yang merintis pewartaan Injil di Pulau Futuna, Lautan Teduh. Bersama beberapa misionaris lain, ia meninggalkan Prancis pada tahun 1837 menuju Futuna. Sesampai di Futuna, ia dengan giat mempelajari bahasa dan adat istiadat setempat agar bisa dengan mudah berkomunikasi dengan rakyat setempat. Usahanya ini berhasil menarik perhatian penduduk setempat. Meskipun demikian, para pemimpin masyarakat tidak menyambut baik, bahkan menentang keras penyebaran iman Katolik di antara penduduk Futuna. Musuh-musuh salah seorang kepala suku Futuna sangat menentang Petrus. Ia melancarkan aksi penangkapan dan penganiayaan terhadap orang-orang yang mengikuti pelajaran agama pada Petrus. Terhadap Petrus sendiri, ia merencanakan pembunuhan. Untuk maksudnya yang jahat itu, bersama beberapa orang pengawalnya, ia pergi kepada Pastor Petrus untuk mengobati kakinya yang luka. Dengan ramah, Petrus menyambut mereka dan mengabulkan permintaannya. Namun, tiba-tiba mereka menangkap Petrus dan menganiaya dia sampai mati. Lalu mereka dengan diam-diam menguburkan Petrus. Pada hemat mereka, kematian Petrus akan mengakhiri semua kegiatan penyebaran iman di Futuna. Sayangnya, perhitungan mereka meleset karena kematian imam yang saleh itu ternyata semakin menyemangati orang-orang Serani di seluruh Pulau Futuna untuk tetap mempertahankan iman mereka. 3 tahun setelah kematian Petrus, seluruh penduduk Futuna
telah menjadi Katolik, termasuk musuh-musuh yang telah membunuh Petrus. Petrus Lois Chanel menjadi martir pertama dari Kongregasi Persekutuan Santa Perawan Maria dan martir pertama di Pasifik. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Santo dan Santa Katolik adalah mereka yang taat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Mereka cinta pada Tuhan Yesus dan melaksanakan firman-Nya dalam hidup sehari-hari mereka. Mereka rajin berdoa, berpuasa, bersyukur, dan selalu menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.